menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 248, mengangkat tema baru yaitu bacaan saat sujud, bagian yang pertama. Terakhir kita membahas tentang bacaan apa? I'tidal. Ya. Jadi di dalam sholat, setelah kita melakukan i'tidal, maka kita akan melakukan pergerakan berikutnya yang bernama apa? Sujud. Seperti i'tidal yang bacaannya beragam dan macam-macam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud pun juga bacaan yang beliau contohkan bermacam-macam. Ada yang pendek dan juga ada yang agak panjang. Hari ini kita akan mengawali dengan bacaan yang pertama, yang paling pendek dan paling sering dibaca oleh rata-rata kita, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa? Subhana Rabbiyal A'la. Bacaan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berapa kali Ustaz dibacanya? Minimal 1 kali. Sehingga kalau jenengan membaca ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la 1 kali, berarti sholatnya sudah sah atau belum? Sudah. Dan itu sudah masuk kategori tumakninah. Tumakninah paling minimal. Ya. Tumakninah paling apa? Minimal. Jadi kalau jenengan mau sholat
di belakang seseorang, jenengan ragu ini orang tumakninah apa enggak. Dan itu biasanya terjadi ketika kita bepergian. Ya, ketika kita apa? Bepergian. Lalu mampir di sebuah masjid atau musola, ternyata sudah ada yang lagi sholat. Ya, dan berjamaah pula. Kalau kayak gitu kan boleh nggak kita bikin jamaah baru? Sebaiknya ya jangan. Kalau sudah ada jamaah di situ, harusnya kita apa? Gabung. Ya. Jangan bikin saingan jamaah baru. Tapi kadang-kadang kita agak ragu. Karena berapa kali kejadian, ternyata begitu makmum, imamnya cepat banget. Enggak. Dan cepatnya ini bukan sekedar cepat, tapi cepat pakai banget. Ya. Sampai taraf boten tumak nina. Nah, kalau jenengan ragu-ragu seperti itu, coba ditunggu. Ketika dia ruku atau ketika dia apa? Sujud. Jenengan perhatikan. Coba jenengan lihat orang ini ketika sujud atau ruku, cukup enggak untuk membaca bacaan walaupun cuma satu kali. Ya. Ketika sujud jenengan lihat saat dia sujud, kita perkirakan bisa enggak untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la berapa kali? Satu kali. Kalau ternyata cukup, berarti insya Allah ini apa? Tumakninah dan kita bisa bermakmum di belakang imam tadi. Kok segitunya Ustaz? Iya, hati-hati. Supaya kita tidak batal. Saya pernah suatu saat membersamai guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, saat beliau sedang safari dakwah di Indonesia. Saat itu penerbangan dari, kalau tidak salah ya, dari Padang ke Solo kalau nggak salah. Ya. Pesawatnya terbangnya sekitar jam 2-an lah ya. Berarti masih sempat sholat apa? Zuhur. Masih sempat sholat zuhur. Saat itu kami sholat zuhur berjamaah. Kami jadi makmum. Ya, beliau juga jadi makmum. Begitu selesai sholat, ternyata guru kami ini mengulangi lagi sholat. Mengulangi lagi sholat. Setelah selesai sholat, maka salah satu murid beliau bertanya, kenapa Syekh mengulangi sholat? Imamnya tadi tidak tumakninah. Imamnya tadi tidak tumakninah. Sehingga beliau mengulangi kembali sholatnya. Tumakninah itu adalah rukun. Rukun itu kalau enggak dilakukan pripun? Nggih mboten sah. Imamnya apa makmumnya? Imamnya apa makmumnya? Loh kalau imamnya enggak sah berarti makmumnya ya kena imbasnya. Coba imamnya ngentut dut, orang gelem mundur, batal mboten? Makmumnya yang ikut jadi makmum dan dia tahu imamnya ngentut, ya ikut batal. Kalau seandainya imamnya nggak mau mundur, kalau imamnya mau mundur terus ada yang gantiin, nggak apa-apa. Ya, makmumnya insya Allah aman. Ya. Sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, justru di hari-hari ini malah imam yang
Salatnya cepet, malah jadi favorit. Gini mboten? Oh, nang kana traweh paling cepet. Pindah yuk pindah. Oh, aja nang kene suwe. Padahal itu hubungannya dengan apa? Rukun sholat. Oke, berarti subhana rabbiyal a'la minimal dibaca berapa? 1 kali. Akan lebih sempurna kalau dibaca berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ustaz, kalau lebih dari 3 kali boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud panjang banget, lama banget. Kenapa bisa kita simpulkan seperti itu? Karena kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat bersama beliau tahajud. Berarti ini Nabi SAW lagi sholat apa? Tahajud. Bukan lagi ngimami sholat 5 waktu, bukan. Jadi ketika Nabi SAW tahajud, suratan yang beliau baca adalah 3 surat yang panjang-panjang semuanya. Surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surat apa, Bu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panjang napa mboten? Pol. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Dan 3 surat ini dibaca 1 rakaat. Berapa, Bu? 1 rakaat. Bisa kebayang betapa lamanya Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Dan yang lebih menakjubkan lagi, rukuknya sama seperti panjang berdirinya. Dan sujudnya sama seperti panjang rukuknya. Berarti sujudnya lama, rukuknya lama. Nah, ketika sujud dan rukuknya lama itu, apakah Rasulullah SAW cuma diem aja? Ya enggak. Selama beliau sujud lama, rukuk lama, yang dibaca adalah bacaan-bacaan ini diulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Berapa lama? Kira-kira nek Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa niku pinten jam, Bu? Pernah jenengan baca non-stop gitu? Mungkin ya, kalau sudah lancar mungkin 2 jam mungkin ya. Atau mungkin 1,5 jam mungkin. Ya 2 jam lah ya. 2 jam. Atau mungkin 2 jam lebih. Ketika kita sujud selama 2 jam. Apa orang semutan gue, Ustaz? Buktinya Rasulullah SAW buatan. Ya, kalau kita sih, Deyan. Aku ya tahu, Ustaz, sujud suwe banget. Gue tak keturun gue. Coba jangan bayangin sujud 2 jam membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Berapa kali? Berarti membaca Subhana Rabbiyal A'la lebih dari 3 kali boleh? Boleh. Ya. Namun ya jangan pas lagi jadi imam. Ya. Karena imam itu harus memperhatikan
kondisi makmum yang macem-macem. Ada yang sudah tua, ada yang lagi sakit, ada yang punya keperluan mendesak, ya. Apalagi ada yang bawa anak kecil, ya. Itu harus diperhatikan oleh imam. Ya. Jadi kalau jenengan pengen berlama-lama banget, monggo pas lagi sendirian. Pas lagi sendirian. Oke. Berarti bacaan ini minimal dibaca berapa kali? 1 kali. Sempurnanya berapa? 3 kali dan boleh lebih dari itu. Mari kita renungi kandungan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ini adalah pujian. Terjemahannya adalah Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Berarti di dalam kalimat ini kita sedang menyanjung. Kita sedang memuja. Kita sedang memuji Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah bahwa Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi. Ya. Menarik untuk kita perhatikan. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perbandingan ketika ruku sama apa? Sujud. Bacaan ruku dan sujud bedanya di mana? Subhana Rabbiyal Azim sama Subhana Rabbiyal A'la. Azim apa? Maha besar. A'la maha tinggi. Ketika kita sujud, kita baca yang mana? A'la apa azim? A'la. Di sini ada kontras antara kita lagi sujud dengan kita nyatakan Allah Maha Tinggi. Apa kontrasnya itu? Kontrasnya adalah ketika kita sujud, kita sedang rendah, serendah-rendah. Kenapa kita katakan posisi kita itu lagi rendah, serendah-rendahnya? Karena saat itu semua anggota tubuh kita yang pokok menyentuh lantai. Ada berapa bagian yang menyentuh lantai? Ada 7 bagian. 2 ujung telapak kaki. Terus apa lagi? 2 lutut. Terus 2 tangan, telapak tangan. Sudah berapa ini? 6. Terus muka. Kenapa? Muka. Muka itu mencakup batuk siapa? Kening, ya. Sama apa? Hidung. Semuanya kita letakkan di atas lantai. Saat itu kita merendah serendah-rendahnya di hadapan sinten? Allah yang Maha Tinggi. Jadi ada kontras. Ada kontras antara posisi kita dengan kedudukan Allah di hati kita. Jadi di sini saat sujud ini kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla untuk merendahkan diri, merasa bahwa kita ini lemah, sedangkan Allah yang maha kuat. Merasa bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah yang maha sempurna.
Merasa bahwa kita ini tiada daya, tidak berdaya. Sedangkan yang maha kuasa adalah Allah. Jadi ketika sujud kita ini diajari untuk bersikap tawadhu. Tawadhu niku napa? Rendah diri napa rendah hati? Rendah hati. Nek rendah diri napa? Minder. Nah, rendah diri niku minder. Kita diajari ketika sujud itu untuk bersikap rendah hati, bertawadhu. Maka keliru Bapak Ibu. Kalau ada orang rajin sholat, terus gara-gara rajin sholat jadi sombong, kue keliru. Hijrah, memperbaiki diri. Dulu nggak pernah sholat, sekarang jadi apa? Rajin sholat. Dulu nggak pernah ngaji, sekarang jadi rajin ngaji. Dulu nggak menutup aurat, sekarang menutup aurat. Bagus? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang tidak bagus adalah ketika terjadi perubahan baik di dalam diri kita itu, kemudian hal tersebut mengakibatkan kita jadi sombong. Menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap hina teman kita yang mungkin belum sholat. Teman kita yang mungkin belum ngaji. Teman kita yang mungkin belum menutup aurat. Tidak boleh Bapak Ibu yang kami hormati. Harusnya semakin rajin kita ngaji, semakin rajin kita sholat, semakin rajin kita beramal, seharusnya semakin merendah. Kalau dulu di sekolah kita diajari, jadilah seperti apa? Padi. Ya. Padi itu semakin berisi, semakin nunduk. Ya. Jadi kita itu seharusnya semakin banyak amal yang kita kerjakan, semakin rutin ibadah yang kita lakukan, maka kita akan semakin merendah, merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana. Subhana itu artinya maha suci. Apa yang kita sucikan? Yang kita sucikan adalah pikiran kita. Yang kita sucikan adalah hati kita. Kita sucikan apa Ustaz? Dari apa kita sucikan hati dan pikiran kita? Kita sucikan dari hal-hal yang tidak layak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Ustaz, contoh prasangka bahwa Allah itu tidak adil. Dan ini kadang-kadang muncul di dalam hati seseorang yang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ustaz, saya ini kan dalam proses hijrah, pengen memperbaiki diri. Kok ya ujian datang terus. Golek duit angel banget. Padahal mien pas urung hijrah rasane gampang banget golek duit. Dan dapatnya banyak pula. Sekarang mau nyari duit sedikit aja susahnya minta ampun. Apa kira-kira Allah adil? Subhanallah. Segera sucikan pikiran kita dari anggapan bahwa Allah itu tidak adil. Jangan. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak adil. Allah itu pasti adil. Ya tapi kenapa Ustadz kok ujiannya bertubi-tubi? Bisa jadi itu adalah tanda sayang Allah kepada kita.
Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jangan yakin kesalahan-kesalahan yang dulu sudah bersih semua. Ya tapi kan yang wis istighfar Ustaz, wis tobat Ustaz. Jangan yakin istighfar dan tobatnya diterima. Wallahu a'lam. Lah mulane wallahu a'lam berarti kan boten ngertos. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah istighfar dan taubat kita sudah diterima sama Allah atau belum. Karena kita nggak tahu, maka kita pun juga nggak tahu dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dulu di zaman apa? Jahiliyah. Di zaman kegelapan dulu. Kita nggak tahu apakah itu sudah bersih atau belum. Karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan kita dari dosa-dosa tersebut. Caranya dengan apa? Ujian. Sehingga dosanya hapus. Tahu-tahu begitu bersih, mati. Senang buatan? Jadi menang baik. Begitu dikasih ujian, dosanya kan berkurang sampai habis, bersih, mati. Senang? Pengen apa nek? Pengen bersih ya? Nek mati nek? Wallahu a'lam bishawab. Pengen kita bersih. Ketika bersih kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan tinggal masuk surga. Kalau ternyata menghadap kepada Allah dosanya masih banyak, masih kotor, berarti pripun? Ya harus dibersihkan dulu. Teng pundi, Bu? Di neraka. Kalau tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mendapatkan syafaat. Ya. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Al-a'la artinya maha apa? Tinggi. Ketika berbicara tentang ketinggian Allah, ketika berbicara tentang kemahatinggian Allah, maka sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita yakini. 1, Allah itu maha tinggi zatnya. 2, Allah itu maha tinggi kekuasaannya. Dan yang ketiga, Allah itu maha tinggi keagungannya. Ada berapa, Bu? 3. 1, Allah itu maha tinggi zatnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas seluruh makhluknya. Allah azza wa jalla berada di atas arsy. Dan arsy itulah makhluk yang paling tinggi. Di atas arsy-lah Allah subhanahu wa ta'ala berada. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Thaha. Surat nomor pinten? 20. Ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu berada di atas arsy. Dan ada 7 ayat yang senada dengan ayat ini di dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama menyatakan ada lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi. Dan para ulama sudah berijma tentang hal itu. Di antara ijma'nya adalah dinukil oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Thaghr
wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Dan para ulama sudah sepakat, sudah berijma', sudah satu kata bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah itu maha tinggi apanya? Kekuasaannya. Apa Ustadz artinya? Bahwa Allah itu berkuasa penuh atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari kendali kekuasaan Allah. Jadi nggak ada ceritanya makhluk itu lepas dari kendali sinten? Kendali Allah. Berarti hari ini kita berjalan ke masjid itu dengan apa? Kendali Allah. Hari ini jenengan kukur-kukur itu dengan kendali sinten, Bu? Allah. Hari ini jenengan hatine berisi keikhlasan, ya, itu adalah dengan kendali sinten? Allah. Hari ini jenengan gerundel pengajiannya orang rampung-rampung. Oh, mboten nggih. Mboten nggih, Bu nggih. Mboten. Alhamdulillah. Itu dengan kendali sinten? Allah. Semuanya dengan kendali Allah. Ya. Bahkan makhluk yang gede-gede, petir, gunung, apalagi langit, matahari, angin, hujan, itu semua bergerak, turun, ya, melakukan aktivitasnya semuanya dengan kendali dari sinten? Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah maha tinggi keagungannya. Apa artinya, Ustaz? Artinya seluruh sifat Allah itu sempurna dan seluruh nama Allah itu amat sangat indah sekali. Makanya kalau kita menyebut nama Allah itu Asmaul Husna. Husna itu artinya, Bu, paling indah. Super indah. Ya. Makanya kalau doa, ya, disunahkan bertawassul menggunakan Asmaul Husna. Kenapa? Karena paling indah, paling sempurna. Ya. Contohnya di zikir pagi dan petang. Nawa cobi. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Terus? Birahmatika astaghith. Itu namanya tawassul. Kita sebutkan dua nama Allah. Ya Hayyu. Sama Ya Qayyum. Jadi ada dua nama. Sebelum kita minta astaghith. Astaghith itu artinya aku mohon pertolongan. Sebelum kita memanjatkan permohonan kita kepada Allah agar ditolong, kita mengawali permohonan itu dengan menyebutkan dua nama Allah. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Wa ya Qayyum, wahai yang maha mengurusi makhluknya. Birahmatika, ini sifat Allah. Dengan rahmatmu ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya Allah, astaghith. Aku mohon pertolongan. Aku mohon bantuanmu. Jadi Allah itu maha tinggi keagungannya. Makanya gak ada satupun yang serupa dengan Allah. Sifatnya makhluk gak mungkin serupa dengan sifatnya Allah. Namanya makhluk, ya, kandungan makna yang ada di dalamnya tidak mungkin serupa dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema.
Apa hukumnya wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram tetapi dengan menggunakan kaos tangan atau yang lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apa hukumnya wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa memakai kaos tangan? Apa hukumnya? Aslinya tidak boleh. Aslinya tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lebih baik kepalaku ditusuk dengan besi, ya, daripada aku harus menyentuh wanita yang tidak halal untuk aku sentuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga apa? Kesucian diri. Bahkan dalam momen yang sangat sakral. Apa itu? Baiat. Baiat itu adalah ungkapan janji setia. Jadi para sahabat itu dahulu membaiat Rasulullah SAW, berjanji setia, menjalankan Islam, membela agama Islam. Dan kalau sahabat itu laki-laki, maka jabat tangan. Sama sinten? Sama Nabi SAW. Kalau yang perempuan tidak. Padahal momennya momen sakral. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, kita harus menjaga kesucian diri kita. Jadi ini terkait dengan kebersihan diri kita. Ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang darurat, ngapain salaman? Walaupun pakai apa? Sarung tangan. Ya. Kenapa Ustaz? Karena walaupun pakai sarung tangan kan kerasa. Kerasa apa nek? Kerasa empuk kayak. Mungkin nggak kerasa halus. Oh malah tambah halus ding. Nah kaos tangan kan jadi halus kan. Aslinya apa? Kasar. Jangan Bapak Ibu. Kecuali nih ya. Kecuali kita bersentuhan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan apa? Darurat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya nih, anak ibu-ibu kecemplung sumur. Kecemplung apa Bu? Sumur. Nah, mau nggak ada yang lain kecuali kita laki-laki. Apa yang gak nih? Oh, du mahram oroli. Ya kemelem. Itu kan kondisi apa Bu? Darurat. Dalam kondisi darurat kita pegang tangannya, kemudian kita selamatkan. Ya. Kalau sudah selamat ya jadi cekeli baik. Udah nggak darurat berarti kan? Ya, udah nggak darurat. Ya. Contoh darurat yang lain, misalnya dokter mau nggak mau harus apa? Operasi. Ya. Mungkin kalau di negara-negara yang lebih maju sudah pakai apa? Sudah pakai robot. Ya. Dokternya tinggal apa? Mengaplikasikan robotnya. Nah sekarang di kondisi negeri seperti kita yang belum secanggih itu, ya mau nggak mau, ya tangan dokter akan menyentuh, walaupun juga pakai apa? Sarung tangan. Tapi kan itu kondisi darurat. Nah sekarang daruratnya apa? Kita salaman dengan orang lain, ya, yang bukan mahram kita. Dan amat disayangkan, itu terjadi bahkan di antara tokoh agama. Ya. Kudune kan tokoh agama nyontoni sing apik. Nah gimana tokoh agama nih empet-empetan? Ya. Sama yang bukan mahramnya. Ya. Maka ini amat disayangkan terjadi. Sehingga orang pun akhirnya jadi kayak ustadznya biar apa-apa. Kiainya biar apa-apa. Da'inya be ora apa-apa, akhirnya kan menjadi hal yang contoh yang tidak baik buat masyarakat. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم